Pembuka, apakah akan ada match dan juga fight fantastis yang terjadi di match yang pertama ini dia Rondo. Selamat menyaksikan. Langsung Perhitungan league point yang mereka kumpulkan berdasarkan overall ranking di setiap minggunya. Dan sudah mulai ada beberapa tim yang bertegur sapa kali ini. Horboys berdekatan dengan satu tim di arah sekitarannya mereka, tapi belum ada fight commit yang mereka mainkan. NST ternyata dekat dengan Horboys, tapi perang masih belum terjadi, malah Shadow Esports yang membuka genderang perangnya terlebih dahulu. Oke, dan begitu pun ini terlalu ramai menurut gue untuk mereka mencari poin. Benar sekali dari AK Gold Zhao. Terpantau Satar, Alan sudah selesai, namun dari QSP meneliti banyak. Bang, pelan-pelan bang. Kita perlu fokus terlebih dahulu ke arah satu. Tadi boom, ke arah dari AK Gold. Amit berjalan sangat polos, berjalan sangat sembrono. Sehingga tadi ada satu trapping TPP mode ataupun shoulder pick yang langsung diamankan dari lawannya. Zhao agak sabar, Zhao agak santai, berubah lagi ke arah SE Red Face. Peperangan yang tidak bisa terelakkan kembali. Red Face dengan CS9-nya. Coba cari pungut terlebih dahulu. Dia tahu jelas di balik dari toilet ada satu pick yang bisa dia manfaatkan. Red Face atau Exa masih bisa lagi merevive Asa yang menjadi satu jangkar depan, jadi pemain tahan badan. Wah, tapi tahan api nggak kalau misalkan dilempar molotov sama pemain dari Nightmare? Sudah mulai mendekat, berarti dua pemain dari Shadow Esports masih melakukan revive kali ini. Satu persatu pemain dari Nightmare mendekat. Ponbit hanya bertahan di bagian luar dari rumah ini, bersabar untuk menunggu gerakan-gerakan yang bakal dilakukan oleh pemain dari Shadow Esports. Ada sedikit delay yang mereka lakukan dengan satu molotov yang dilemparkan, tapi informasi sudah mulai masuk juga. Bahkan Ponbit mulai bergeser kembali, ada pre-fire yang dilakukan namun masih belum bisa mendapatkan kepala dari seorang Ponbit. Ponbit masih bisa aman di posisinya saat ini. Red Face juga memberikan tembakan balasan menuju ke pemain dari tim Nightmare. Flanking akan dilakukan, tapi harus hati-hati karena di bagian belakang ada yang mendekat ke arah Shadow Esports dan akan mengganggu perang yang terjadi di antara kedua tim ini. SE sebenarnya tim yang sangat sayang banget ya dari segi player, sangat berpotensi sebenarnya untuk bersaing juga di papan atas, bahkan perebutan untuk titel juara pun juga sama. Namun dari QSP, semua tim dari ataupun player dari QS ini agak try hard mereka untuk bagaimana mengembangkan poin secara maksimal. Tapi kalau dilihat dari performa, mereka kayak masih belum mampu bersaing secara penuh, secara utuh. Hanser agak sabar, mencari informasi dari Renvi juga di sebelah kiri. Red Face menahan diri, minimnya resource untuk SE. Inilah membuat mereka agak sedikit menahan diri, melakukan eksekusi card dari QS. Renvi memberanikan diri, turun ke bawah, turun ke compound dari tim SE. Red Face di sebelah kanan, asal di sebelah kiri, namun ada satu pick yang dimainkan oleh seorang Red Face. Tarik mundur dan kalah jumlah, kalah kuantitas. Dan sebelah kiri Nightmare pun coba merusak party yang dibuat dari tim QS. Nightmare pun juga digeprek. Nightmare pun juga bakal dibajukan, tapi Kenboy di fight jarak dekat. S12 kayaknya sangat keras. Padahal Kia sudah bagus banget tadi dalam melakukan beberapa gangguan menuju ke arah Shadow Esports juga Nightmare. Tapi ternyata Nightmare sempat menculik satu pemain. Ada Hans yang sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, tapi masih ada chance untuk di recall. Masih ada recall yang bisa dimaksimalkan untuk di Rondo kali ini. Keluar Asa dari persembunyiannya, belum ada healing yang dilakukan oleh Asa karena dia hanya ngendok saja di dalam dari toilet ini. Pre-fire dari seorang Faye mendapatkan korban berikutnya dan QS. Seakan-akan mereka kejar restoran, 7 elimination mereka dapetin bahkan belum genap di menit kelima. Oke, dan inilah hal yang sangat harus mereka maksimalkan, yaitu nothing tulus gameplay, apapun yang terjadi, it is. Itu semua harus mereka manfaatkan. Dan Claw, Limboy, Raigat bersama dari Toto, mestinya sadar, compound by compound di Dancing ini pasti ada yang menempati. Namun dari Limboy tahu jelas bagaimana posisi dari Lynx. Rasen Shuriken dilemparkan ke depan, kayaknya masih jauh dari harapan. Untuk Lynx, ada splash damage yang cukup lumayan masuk. Percobaan kedua dan bahkan Molotov terlalu mengasal, terlalu membakar dari atap genteng, membuat dari Lynx turun mundur ke bawah, memberikan satu trapping. S12 kayak yang akhirnya Limboy jadi makanan Dewa United. Tusun, tidak ada satu skema untuk mereka memainkan recall tower. Gue agak bingung sebenarnya kok gak ada recall yang mereka mainin gitu loh. Ini apa emang mereka gak ada strategi buat nge-recall, jaga lilin, atau emang apa splitnya udah ke pick off duluan? Karena kan gak semua fight ketangkep sama observer kan? Yes. Berarti coachnya kurang berkualitas ya untuk Dewa United kan? Butuh belajar dikit. Butuh belajar dikit. Coachnya? Pemainnya juga sih. Oh, oke. Coachnya? Butuh juga. Butuh juga. Oke gitu. Bahaya banget nih ya. Nah, di sini tidak ada tempat yang aman. Ketika ada orang-orang di sekitaran gue, semua yang harus gue sikat. Dan begitupun dari Dewa United. Sayang, pada player-playernya kayak, lu tuh udah berkecimpung lama, apalagi Alpha gitu kan ya. Back to back PMSL bisa jadi juara. Tapi skema ini tidak bisa mereka mainkan dan kalah telak tadi bahkan. Tapi Dancing masih menjadi tempat perhelatan yang panjang. QS
mereka akhirnya menebar pesona di spot compound ini. Dan sekarang mereka mencari lagi, mendeteksi lagi compound di seberang mereka. Ya, ini harus dilakukan sama QS emang kalau misalkan mereka ingin mengamankan dan nge-secure tempat di arah grand finalnya. Harus ada geretakan, harus ada perubahan. Ini gemes banget gue dari tadi ngeliatin Tayo karena tadi kakinya udah mulai kelihatan. Tapi Limboy, palanya gampang banget buat diambil sama seorang Tayo. What happened, man? Terlalu banyak momen yang kocak di match pertama. Iya, di mana ya? Ini momen-momen yang... Gak ada hardcheck. Tapi sebenarnya ini pasif loh buat di early rondo karena memang tadi Ya lo faktor jangan satu compare flight- sama kemarin dong. Nah, faktor satu flight path juga, makanya tadi kayak crossing itu sebenarnya enak. Di test track pun juga pasti penuh, Yulin pun juga apalagi dari atas sampai bawah pun juga padat. Tapi Dancing karena terlalu ramai yang drop di sini juga 3 kayak lebih 4 sampai 5 tim bahkan. Tapi Zenox Tayo secara timing, secara kesabaran dia menunggu layaknya apa ya, tanaman terus kedatangan satu insect gitu. Serangga ditangkap satu-satu. Namun sekarang Toto dan juga Rayguts akhirnya lebih berhati-hati. Ya apalagi udah ada 3 tim kan dari tadi yang emang udah saling bertegur sapa juga. Yang diuntungkan sebenarnya dari QS karena mereka menjadi third party ketika battle-battle terjadi antara Nightmare tadi. Terus ada beberapa tim juga dan sekarang di mana Cloud yang sudah kehilangan beberapa anggota mereka, menyisakan 2 yang sudah mulai terpantau kali ini, Rayguts dan juga Toto masih belum berani untuk memberikan perlawanan yang lebih agresif lagi setelah tadi mereka keculik satu anggotanya. Belum ada pergerakan dari bagian sebelah kiri, tapi dari QS yang masih mencari-cari mangsa sudah mendengarkan langkah kaki yang berpindah menuju ke arah lantai 1. Ren kali ini, apa yang bakal dia lakukan? Menunggu follow up dari rekan-rekannya atau dia memberanikan diri untuk langsung maju sendirian? Ada Molotov, dilemparkan ke lantai 2 sedikit, membantu pergerakan, tapi pintu sudah mulai dibuka dan Ren kaget karena tiba-tiba ada shotgun yang digunakan oleh seorang Toto dan Ren pun tumbang 2. Langsung dihanguskan oleh 2 pemain Cloud ini. Ya agak menunggu. Zenox agak terpecah formasinya karena bertemu dengan beberapa tim di sekitar mereka, membuat mereka harus berhenti di sini. Dan Cloud yang bakal menjadi incaran bahkan Tayo dengan granat buy one get one free untuk memulangkan pemain-pemain Cloud ke arah lobby. Bukan kontender mereka di atas dari ataupun di sisi high ground. Kings beberapa kali mencoba memberikan satu dampak yang besar dengan beberapa granat, tapi terlebih dahulu dari SA dimakan 1 demi 1 oleh pemain dari RP. Defense yang sangat buruk dimainkan oleh pemain dari SA. Menyisakan dari Exa seorang diri, ada angle kecil, Red Fist. Lihat jelas bagaimana satu tangan lo itu bisa di-spreadan oleh Sans, tapi masih coba digocek kanan kiri dan Sans lebih sabar melakukan drill terlebih dahulu. Pancingan! Ataupun majuan dari Exa gagal. Terlalu gegabah tadi dari seorang Red Face. Tapi defense yang mereka mainkan benar-benar kacau balau, dan RV bermain sangat baik pelurunya dan membuat dari Tayo akhirnya pukul mundur, berfokus kembali ke arah dari Glue Esports. Iya, dan sebenarnya menurut gue dari BTR tetap sih distribusi payload mereka harus betul-betul dipertimbangkan banget dengan apa yang mereka kehabisan peluru ketika ada di momen-momen genting. Tapi Xbox yang akhirnya bisa mendapatkan satu pemain dari Zenox Tayo dibuat tumbang begitu saja, tapi Xbox juga berhasil diamankan tidak dari arah tim Zenox melainkan dari Bigetron yang punya vision untuk menjatuhkan satu pemain dari tim Glue. Sudah tumbang memang tapi belum dipulangkan karena lobby, malah ada follow up yang datang dari 3 pemain Glue. Jumping car yang membuat distraction, membuat last man standing dari Zenox Rocky dibuat pusing karena langsung dihantam begitu saja. Zero ternyata tadi yang di pick off oleh pemain Glue. Oke, jauh buat gua enggak banget, tapi Alan mungkin bisa merusak posisi setup dari Bigetron. Kita tunggu aja nanti bagaimana. Sekarang yang paling perlu disoroti adalah dari Boom Esports versus NST. Karena ini adalah pemilihan mereka untuk memanfaatkan rotasi dari Barat Circle Kings. Beberapa granat coba dihujamkan karena dari Sanju, posisi yang sudah terspotlight dengan jelas. Namun dari Sanju belum ada balasan yang cukup seimbang untuk mereka pun mematahkan langkah dari NST. Tapi AWP 777 ada 1 HP bar yang berkurang deras. Kayaknya membuat dari Boom mungkin akan lebih confidence melakukan eksekusi tabrak arah mereka. Ya gue sebenarnya lebih penasaran sama BTR sih. Mereka bisa ngelanjutin perang dengan smooth atau enggak. Karena tadi terakhir kali gue ngeliat Excel udah tinggal 41/5 untuk AWP-nya. Bahkan Fast dan helmnya juga udah mulai merah. Gak ada looting yang bisa dilakuin sama BTR setelah tadi mereka touchdown menjadi magnet dari zona-zona yang muncul juga. Itu ngebuat mereka kehabisan peluru. Tapi lihat dari seorang Beryl yang sudah melemparkan beberapa tekanan menuju ke arah lawan. Bahkan dia mendapatkan knockdown tadi. Walaupun Okta juga dibuat tumbang karena Nightmare bisa mendapatkan satu pemain dari Boom Esports. Percobaan berikutnya di sisi yang sedang kita lihat sekarang. Gestara 2 granat dilemparkan menuju ke arah Glue. Belum ada pemain dari Glue yang tumbang, tapi ternyata ada sedikit jempol yang terpleset. Tapi Stickly mendapatkan vision untuk mendapatkan satu pemain dan Kings pulang menuju ke arah lobby menjadi elimination ke-9. Untuk Glue kali ini tinggal mengincar pemain-pemain NST yang lainnya yang udah terspot oleh tim Glue. Ya, sebenarnya ini ada satu pembahasan yang ya
bakal diskusi sama Ken juga. Karena gue udah agak mulai muak dengan baiting bagi man sebenarnya. Split tersebut. Tapi nanti ya kita tanyakan sama Ken. Namun kita bakal berfokus terlebih dahulu karena dari NXT. Dimana dari Gestara sekarang hanya menjadi pilar sendiri. Menahan 3 keganasan pemain Glue yang dari tadi aktif untuk melakukan eksekusi Gestara. Mestinya sudah diketahui posisi dia ada di sana. Tinggal granat dari Glue. Mau dilayangkan ke sana atau tidak. Leon Pang. Tadi Gak ada granat. Tadi ada Timas, satu pemain dari Glue dan Aup 777. Tahu jelas posisi Glue. Tidak terlalu banyak pergerakan dan akhirnya dimanfaatkan terlebih dahulu. Tapi BTR sedang ada perlawanan keras dari tim Horboys. Coba menabrak mereka tapi berhasil defense dengan baik. Tapi Axel terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Axel mampu untuk menumbangin Aan. Oslet pun juga melakukan eksekusi kanan kiri bersama dari Iris juga dan Horboys rata di 12 eliminasi di #7. Tapi Vexy tadi cakep banget sih. Dia masuk mobil, Yes. pindah seat, keluar di sisi yang lebih Yes. safety lagi. Masuk menuju ke arah 14 yang udah dia setup dari tadi juga oleh pemain-pemain BTR yang lainnya. Bahkan Rezi yang terknockdown masih bisa diselamatkan. Tapi Vexy tertangkap. Satu pemain dari Bigetron kembali lagi tumbang. Dan last man standing kali ini Vetrales akan menjadi penyelamat untuk bisa melakukan revive. Karena 2 pemain sedang ter-take down. Tidak ada tim yang mendekat menuju ke arah tempat Bigetron berada. Karena AK Gold sedang dipusingkan juga oleh tim-tim yang akan mendekat menuju ke arah mereka. Ada Boom dan juga NST yang masih bertegur sapa. Bakal BRL bisa dapetin satu pemain dari tim AK Gold. Satar dibuat tumbang begitu saja. Boom Esport menghadapi 2 tim yang mendekat karena mereka, tapi mereka masih cukup strong. Ya, sebagaimana dari ada broad shoot yang sangat mantap dari seorang Okta, tapi Leon Pang pun juga sama. Ke atas membalas, lebih sakit, lebih pedih, dan Sanjo pun tidak pandai untuk menyembunyikan badannya di balik dari pohon membuat dari Glue. Mestinya posisi Vexy ada di mana dan Bigetron terhimpit sedikit oleh Blue Zone. Mereka harus maju secara perlahan, tapi sedikit lagi posisi dari Vexy bisa menutup angle dari balik vehicle, tapi gagal. Glue Leon Pang terlalu agresif, terlalu sangar, mengeluarkan pelurunya masih banyak 500. Bisa dieksekusi kanan kiri dan kita tunggu aja ya bagaimana di Stickly sekarang sudah mendapatkan pemain dari Bigetron selesai di hashtag yang ketiga. BTR pulang menuju ke arah lobby 2 tim tersisa kali ini AK Gold. Ada 3 anggota mereka bakal menghadapi 3 pemain dari tim Glue Block yang sudah mulai mendekat. Mobil akan digerakkan, Leon Pang mendekat menuju ke arah pertahanan dari AK Gold dibuat keliang mereka karena sudah ada set bisa mereka mainkan, tapi Leon Pang 1 melawan 1 dengan adanya distraction dari bagian belakang, bahkan ternyata Mat di bagian atas gagal untuk memberikan backup dan Glue Block berhasil mendapatkan winner chicken dinner. Benar-benar panduan yang ciamik dilakukan oleh Ken untuk memberikan dampak yang super positif ke arah Glue Block.